Pada suatu hari di kota Baghdad yang gemerlap dengan kebijaksanaan dan kejenakaan, tersiar kabar bahwa seorang pria asing datang dan mengaku sebagai penguasa dunia. Pria itu bernama Zafar Al-Kadhib, yang berarti Zafar si pembohong. Dengan pakaian megah yang penuh hiasan emas dan berlian, ia mengaku memiliki kekuatan untuk memerintah siapa saja, termasuk Raja Harun al-Rashid sekalipun. Berita ini sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Merasa penasaran, sang raja ingin menguji kebenaran ucapan pria tersebut. Ia pun memanggil penasihatnya yang paling cerdik, yaitu Abu Nawas. Sang raja berkata, "Abu Nawas, kudengar ada seorang pria yang mengaku sebagai penguasa dunia. Aku ingin melihat bagaimana kau menghadapi orang itu. Jika kau bisa membuktikan kebohongannya tanpa membuat kerusuhan, maka aku akan memberimu hadiah besar." Abu Nawas tersenyum penuh arti. "Baginda, saya akan menjalankan tugas ini dengan kesenangan hati. Biarkan saya bertemu dengan pria itu dan saya pastikan kita semua akan terhibur." Pertemuan dengan Zafar Al-Kadhib. Abu Nawas pun pergi menemui Zafar di sebuah pasar besar di Baghdad. Zafar sedang berpidato di hadapan orang banyak, mengatakan bahwa ia memiliki hak mutlak atas segala yang ada di dunia. Dengan suara lantang, ia berseru, "Akulah penguasa dunia. Setiap tanah, setiap hewan, setiap manusia, semuanya adalah milikku. Barang siapa yang melawanku, akan kukutuk menjadi batu." Orang-orang yang mendengar merasa takut sekaligus bingung. Sebagian mulai tunduk dan memberikan penghormatan kepadanya, takut akan ancaman kutukannya. Melihat ini, Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Tuan yang mulia, jika engkau benar-benar penguasa dunia, pastilah engkau memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, bukan?" "Tentu saja," jawab Zafar dengan angkuhnya. "Baiklah, aku ingin mengajukan beberapa pertanyaan untuk membuktikan kekuasaanmu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum licik. "Tanyakan apa saja, wahai rakyatku. Aku akan menjawab dengan kebijaksanaan seorang penguasa dunia," kata Zafar dengan penuh percaya diri. Ujian Abu Nawas. Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak, lalu bertanya, "Jika engkau memang penguasa dunia, bisakah engkau memerintahkan matahari untuk terbenam lebih awal hari ini?" Zafar terdiam sejenak, lalu berkata, "Aku bisa, tapi aku tidak ingin melakukannya sekarang. Matahari harus tetap pada tempatnya sesuai rencana rahasiaku." Orang-orang mulai berbisik-bisik. Mereka mulai meragukan kehebatan Zafar. Abu Nawas kembali bertanya, "Baiklah, kalau begitu, aku ingin sesuatu yang lebih mudah. Tolong buat aku tidak merasa lapar lagi seumur hidup. Bukankah seorang penguasa dunia harus bisa mengendalikan nasib rakyatnya?" Zafar semakin gelisah. "Tentu saja aku bisa, tapi aku tidak ingin menggunakan kekuasaanku untuk hal sepele seperti itu." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Kalau begitu, wahai penguasa dunia, aku hanya ingin satu hal sederhana. Tolong buat kakimu tidak pernah menyentuh tanah lagi selamanya. Bukankah kau bisa memerintah dunia sesukamu?" Zafar kehabisan kata-kata. Abu Nawas lalu berseru kepada orang-orang yang berkumpul, "Saudara-saudaraku, jika dia benar-benar penguasa dunia, mengapa ia tidak bisa melakukan hal sekecil ini? Bukankah seharusnya ia dapat mengubah hukum alam sesuka hatinya?" Orang-orang mulai tertawa. Zafar, yang mulai merasa terpojok, mencoba beralasan, "Aku hanya tidak ingin menyalahgunakan kekuasaanku." Abu Nawas tidak berhenti di situ. Ia mengeluarkan sekantong uang emas yang diberikan raja dan berkata, "Baiklah, jika engkau benar-benar penguasa dunia, tentu uang ini juga milikmu. Silakan ambil." Zafar dengan cepat meraih uang itu,
tetapi sebelum tangannya menyentuh kantong, Abu Nawas dengan cepat menariknya kembali dan berkata, "Tunggu dulu. Jika semua milikmu, mengapa kau masih perlu mengambilnya? Bukankah sudah seharusnya uang ini sudah ada di tanganmu, tanpa perlu kau gerakkan tanganmu?" Ledakan tawa terjadi di antara kerumunan. Zafar akhirnya sadar bahwa ia telah dipermainkan dan mulai berkeringat dingin. Ia pun berusaha melarikan diri dari keramaian, tetapi orang-orang tidak membiarkannya. Dengan penuh ejekan, mereka berkata, "Penguasa dunia yang takut pada seorang cendekiawan." Zafar pun akhirnya menghilang dari Baghdad dan tidak pernah terdengar lagi kabarnya. Hadiah dari Raja. Abu Nawas pun kembali ke istana, disambut dengan tawa dan tepuk tangan oleh Raja Harun al-Rashid. Sang raja berkata, "Abu Nawas, kau memang tidak ada duanya. Kau telah membuktikan kebohongan pria itu tanpa perlu kekerasan." Sebagai hadiah, sang raja memberinya sekantong emas dan kebebasan untuk meminta apa saja yang diinginkannya. Namun, Abu Nawas hanya meminta satu hal, "Baginda, cukup saya diberi izin untuk tetap tinggal di Baghdad, agar saya dapat terus menghibur dan membawa kebijaksanaan kepada rakyat." Sang raja terharu dengan kesederhanaan permintaannya, dan sejak saat itu, Abu Nawas semakin terkenal sebagai orang yang tidak hanya jenaka dan cerdas, tetapi juga penuh kebijaksanaan. Pada suatu hari, di kota Baghdad yang penuh dengan kehidupan, ada seorang pedagang kaya bernama Umar al-Faqih. Ia dikenal sebagai pedagang rempah-rempah yang memiliki toko besar di pusat pasar. Orang-orang percaya bahwa Umar adalah seorang saudagar yang jujur dan dermawan. Namun, tak ada yang tahu bahwa di balik senyumnya yang ramah dan kebaikannya yang tampak, ia menyimpan rahasia kelam. Umar sebenarnya adalah seorang perampok yang licik. Setiap malam, setelah menutup tokonya, ia akan pergi keluar kota bersama kelompoknya untuk merampok para musafir yang melewati jalanan sepi. Dengan hasil rampokan itu, ia semakin kaya dan bisnisnya berkembang pesat, karena ia bisa membeli barang dagangan dengan harga yang lebih murah dari hasil kejahatannya. Masyarakat tetap tertipu dengan citranya sebagai pedagang sukses yang dermawan. Namun, tak ada rahasia yang bertahan selamanya. Pada suatu hari, berita tentang perampokan yang semakin marak sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Sang Khalifah pun mulai merasa resah dan ingin mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Ia memanggil penasihatnya dan berkata, "Aku ingin menangkap perampok ini, tetapi aku tidak tahu siapa dia dan bagaimana menemukannya." Penasihatnya berpikir sejenak, lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, mengapa tidak meminta bantuan Abu Nawas? Dia terkenal cerdik dan selalu menemukan solusi untuk masalah yang pelik." Mendengar saran itu, Khalifah mengangguk setuju dan segera mengutus pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas tiba di hadapan Khalifah, ia memberikan salam dengan penuh hormat. "Ya Amirul Mukminin, ada masalah apa yang membuatmu memanggilku?" Khalifah menjelaskan kekhawatirannya tentang perampokan yang semakin meresahkan. "Aku ingin kau menemukan dalang di balik semua ini. Aku yakin kau bisa menyelesaikan masalah ini dengan kecerdikanmu." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Aku akan menyelidikinya, wahai Khalifah. Beri aku waktu beberapa hari untuk mencari tahu siapa pelakunya." Rencana cerdik Abu Nawas. Abu Nawas mulai menyelidiki pasar dan berbincang dengan banyak pedagang. Ia berpura-pura menjadi seorang pembeli biasa, mencari tahu siapa di antara mereka yang tampaknya memiliki lebih banyak uang dibanding yang lain. Akhirnya, ia mulai mencurigai Umar al-Faqih. Setiap hari, Umar selalu datang ke tokonya dengan wajah segar, meskipun pasar baru saja dilanda perampokan. Ia juga sering membeli barang dengan uang emas dalam jumlah besar.
Dari mana ia mendapatkan begitu banyak uang? Pikir Abu Nawas. Untuk membuktikan kecurigaannya, Abu Nawas merancang rencana. Ia menyamar sebagai seorang musafir kaya yang hendak bepergian. Dengan pakaian mahal dan kantong yang tampak penuh dengan emas, ia berjalan sendirian di jalanan sepi di luar kota pada malam hari. Tak lama kemudian, sekelompok pria bertopeng menghadangnya. Salah satu dari mereka berkata, "Serahkan semua hartamu jika kau ingin selamat." Namun, sebelum Abu Nawas menyerahkan sesuatu, ia mendengar suara yang dikenalnya. Itu adalah suara Umar Al-Faqih. Tanpa ragu, Abu Nawas berpura-pura ketakutan dan menyerahkan kantongnya yang sebenarnya hanya berisi kan-kan tembaga. Keadilan yang ditegakkan. Setelah perampokan itu terjadi, Abu Nawas segera kembali ke istana dan menceritakan semuanya kepada Khalifah. "Wahai Amirul Mukminin, aku telah menemukan dalang dari semua perampokan ini. Ia adalah Umar Al-Faqih, pedagang rempah-rempah yang tampaknya kaya dan jujur. Namun sebenarnya, ia seorang perampok." Khalifah sangat marah mendengar hal ini. Ia segera mengirim pasukannya untuk menangkap Umar di tokonya. Ketika Umar melihat para prajurit mendatanginya, ia mencoba melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Di hadapan Khalifah, Umar gemetar ketakutan. "Ampuni aku, wahai Amirul Mukminin. Aku bersalah, aku mengakuinya." Namun, Khalifah berkata dengan tegas, "Kejujuranmu datang terlambat, Umar. Kau telah menipu masyarakat dan menebar ketakutan di jalanan. Hukuman harus ditegakkan." Akhirnya, Umar dijatuhi hukuman berat dan hartanya disita untuk diberikan kepada para korban perampokannya. Kota Baghdad pun kembali aman. Abu Nawas, seperti biasa, mendapat hadiah dari Khalifah atas kecerdikannya dalam mengungkap kebenaran. Ia pun tertawa dan berkata, "Kadang, yang tampak baik bisa jadi jahat, dan yang tampak bodoh bisa jadi cerdik. Hanya waktu yang akan membuktikan segalanya." Dengan kebijaksanaannya, Abu Nawas kembali menorehkan kisah luar biasa yang akan dikenang oleh masyarakat Baghdad sepanjang masa.